distracted, being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. Halo teman-teman penghuni channel Oliveku. Kali ini aku kembali untuk membawa lanjutan fanfiction Jungkook bagian ke-10. Video yang aku upload berisikan FF atau biasa disebut dengan fanfiction. Semuanya tidaklah nyata, jadi jangan diambil serius ya. Terima kasih, Borahe. Brooke, YN pingsan. Alkohol sudah cukup ampuh membuatnya hilang kewarasan. Kini ditambah serangan peluru Jungkook. Wah, gadis Wang tidak mampu lagi mengambil alih dirinya. John membenarkan tubuh nunanya itu. Setelahnya menancap gas menuju ke rumah. Jungkook tahu pasti ada masalah besar telah menimpa sang nuna. Jungkook penasaran, namun bertanya langsung bukanlah pilihan tepat. Pria itu berusaha melepas pelukan dari seorang wanita yang pernah memenuhi hatinya, wanita yang pernah ia ratukan seperti orang gila, wanita yang pernah menjadikannya pengemis ulung tanpa harga diri, Kim Jennie, mantan kekasih Taehyung. Wanita itu datang karena ingin menyebar undangan pernikahannya. Ia datang untuk mengundang Taehyung sebagai tamu spesial di acara pernikahannya dengan seorang pria hasil selingkuhannya dulu, Jaehyun. Jennie dan Taehyung mulanya pasangan kekasih yang sangat romantis, begitu romantis, sampai-sampai cerita mereka mengalahkan kisah legenda percintaan dunia, Romeo Juliet. Lalu tiba-tiba datanglah sosok Jaelangkung bernama Jaehyun dengan segala pesonanya itu, membuat Jennie kelimpungan, tak bisa menahan diri dan berakhirlah wanita itu selingkuh dari Taehyung. Oh, nasib yang malang. Pria itu spontan berlari keluar perusahaan. Sial, pasti salah paham. Taehyung mengusap rambutnya gusar. Hubungannya dengan YN akhir-akhir ini sedang tidak baik-baik saja. Pertengkaran selalu mengiringi. Apalagi ditambah salah paham seperti ini. Matilah kau Tuan Kim. Disinilah gadis Wang berada saat ini, bukan berendam untuk menenangkan diri, jauh dari kata itu. Bajunya saja masih ia kenakan dalam air. Ada beberapa peralatan make up di sampingnya. YN terus memoles dirinya sambil berendam dalam bed up. Tangan kanannya memegang cermin, memandangi diri sendiri. Apakah aku terlalu jelek? Kejadian Taehyung hari ini membawa pikiran YN kemana-mana.
Menarik lagi tokoh utama yang pernah redam, Park Jimin. Dulu Jimin juga pernah melakukan hal sama, berjumbu dengan wanita lain di belakangnya. Namun karena YN sudah menjadi budak cinta, kata maaf dari Jimin berhasil meluluhkannya kembali. Mereka menjadi sepasang kekasih lagi. Dan halangan berikutnya datang. Apa YN tidak merestui? Memejamkan mata sejenak lalu membangkitkan tubuhnya, melepas pakaian yang sudah basah dan menggantinya dengan handuk. Kini ia hanya berbalut handuk. Matanya terkejut saat menangkap sepasang netra yang sudah membengkak. John lega, nunanya tidak melakukan hal aneh dan berhasil keluar dari kamar mandi dalam kondisi yang baik-baik saja, meskipun tidak sepenuhnya. Namun tidak bisa dipungkiri, YN kedinginan, menggigil. Tubuhnya nyaris jatuh karena sudah tidak sanggup bertumbuh. Jungkook dengan sigap menangkap tubuh itu. Harus izin, Jungkook tidak ingin sang Nuna berpikiran jika dirinya masihlah pria brengsek. Ia harus berhati-hati. Didiami sang Nuna seperti kiamat kecil baginya. Jungkook tidak ingin itu terjadi lagi. Terlebih saat ini YN hanya mengenakan handuk. Setelah mendapat anggukan, John mengangkat tubuh itu lalu dibaringkannya di atas kasur. Perasaannya campur aduk, rasa sedih, penasaran, dan gejolak bercampur jadi satu.
Gagap menyerangnya tiba-tiba. Mati-matian Jungkook menahan sisi iblis dalam dirinya. Sang nona terlalu indah, sangat indah. Jungkook mulai menuduhkan sang nona mengambil alat sisir untuk memenuhi permintaan itu. Di balik cahaya yang temaram, suara hujan yang mendramatis, udara dingin yang menusuk, Jungkook menyisir rambut itu dengan lembut, sangat lembut. Ada hal yang ingin sekali ditanyakan namun ia tahan. Penyebab apa yang menjadikan seorang Hwang Ye-eun serapuh ini? Jungkook membulatkan mata sempurna. Harusnya rasa senang. Bukankah ini akan menjadi kesempatan celah baginya untuk mendapatkan Ye-eun? Tapi justru rasa sakit yang menyerang. Pria itu sakit saat gadis yang dicintainya itu disakiti oleh orang lain. Jungkook mulai membalik tubuh itu, menghadapnya, lalu menatap kedua mata violet favoritnya yang saat ini tengah membengkak. Ye-eun sudah tidak sanggup menahannya. Ia butuh sandaran. Gadis itu memeluk Jungkook dengan sangat erat. Tangis di kamar mandi mulai dipecahkan kembali dalam pelukan itu. Tempat ini lebih nyaman jika dibandingkan di kamar mandi, lebih hangat. 않은 쓸쓸한 표정으로 텅 비어버린 내 방에서 울고 싶은 기분이 들어 그렇게 그게 말이 돼요 There you are, nowhere to run, yeah, yeah. 눈을 감으면 이대로 멈춰 내가 좋아한단 말을 듣고 싶어 또 겨울이 가면 내가 둘러준 목도리도 너의 Jungkook seperti budak yang menyerahkan segalanya tanpa pamrih. Bahkan dirinya siap jika hanya dijadikan sebagai tempat pelarian. Seperti seorang korban yang menyetujui cara kerja sang penjahat. Tapi inilah Jungkook saat ini. Prioritasnya bukanlah lagi dirinya sendiri, tapi kenyamanan dan kebahagiaan sang nona. 사랑일까 알면서도 물어보는 건 손을 잡으면 지금 이대로 내가 필요한 Ye-eun mematung, matanya mengerja berkali-kali. Kini Ye-eun tidak bisa lari dari serangan peluru dengan cara pingsan seperti waktu itu. Ye-eun pikir Jungkook tidak akan melakukannya lagi dalam kondisinya sekarang. Nyatanya, Jungkook adalah orang yang to the point, tidak suka basa-basi. Jungkook sangat mengenal Ye-eun. 2 botol minuman tidak akan menjadikannya mabuk hingga pingsan seperti kemarin. Jungkook tahu sang nona pingsan hanya karena bingung ketika mendapatkan serangan tiba-tiba, pura-pura pingsan.
Yeon bingung sendiri. Bukankah tadi skenarionya John sedang menghibur dirinya yang tengah bersedih? Lalu, kenapa sekarang berubah jadi acara tembak-menembak? Bibir Jungkook mengerucut seperti bayi yang cemberut karena tidak diberi ASI. Lucu sekali, menunduk seraya laporan seperti anak kecil yang menangis karena kehilangan hal yang berharga. Secuil kecil hati Yeon memanglah terisi Taehyung. Tapi sebagian lagi Yeon juga bingung. Sebenarnya ada siapa di dalam sana? Apakah itu terisi Jungkook? Yeon mengecup bibir itu. Bukan Jungkook yang memulai, tapi Yeon. Mati-matian pria itu menahannya. Nuna sangatlah menggoda. Tapi sialnya, dengan berani Yeon mendaratkan partikel lembut itu. Jungkook menelan salivanya sendiri.